Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Farida Yudaningrum selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian dan presentasi. Sebelum memulai presentasi proposal penelitian kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haris Lutfi dengan NPM 22640063. Saya Alif Firdatul Latif Berat dengan NPM 22640005. Pada kali ini kita akan mengajukan proposal penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Lalu Lintas Satu Arah di Jalan Veteran Semarang terhadap kinerja jalan di sekitarnya. Oke, lanjut. Untuk bab Bab 1 1. akan dibacakan oleh Alif. Oke, terima kasih. Untuk bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Jalan veteran merupakan jalur kota yang mengalami perubahan arus dua arah menjadi sistem satu arah pada 18 Agustus 2023, mulai dari persimpangan Jalan Veteran sampai Kiai Saleh hingga persimpangan Jalan S. Parman sampai Veteran. Langkah ini diambil oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk mengurangi kemacetan dan tingkat kecelakaan, terutama di persimpangan Jalan Veteran yang memiliki konflik lalu lintas. Sistem satu arah atau one-way system merupakan pola lalu lintas yang mengubah jalan dua arah menjadi satu arah, bertujuan meningkatkan keselamatan dan kapasitas jalan, khususnya di wilayah perkotaan. Batasan masalah. Yang pertama, adanya kemacetan jalan di Kota Semarang, terutama di Jalan Veteran. Yang kedua, terjadinya tingkat kecelakaan di Jalan Veteran Semarang. Yang ketiga, meningkatnya volume lalu lintas pada jam-jam tertentu. Yang keempat, dampak perubahan satu arah terhadap kinerja jalan. Yang terakhir, dampak perubahan satu arah terhadap mobilitas penduduk. Rumusan masalah. Nomor 1. Bagaimana kinerja lalu lintas dengan adanya perubahan sistem satu arah di Jalan Veteran Semarang? Yang kedua, apakah dengan perubahan sistem satu arah tersebut dapat mengurangi angka kemacetan di Jalan Veteran Semarang? Yang ketiga, apakah dengan perubahan sistem satu arah tersebut dapat mengurangi angka kecelakaan di Jalan Veteran Semarang? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kinerja lalu lintas dengan adanya perubahan sistem satu arah di Jalan Veteran Semarang. Yang kedua, untuk mengetahui dengan perubahan sistem satu arah tersebut, apakah dapat mengurangi angka kemacetan di Jalan Veteran Semarang. Yang ketiga, untuk mengetahui dengan perubahan sistem satu arah tersebut, apakah dapat mengurangi angka kecelakaan di Jalan Veteran Semarang. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi dua. Yang pertama, manfaat teoritis. A. Peneliti untuk menambah pengetahuan terutama mengenai pengaruh perubahan sistem lalu lintas satu arah di Jalan Veteran Semarang terhadap kinerja jalan di sekitarnya. B. Akademik. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya mengenai tema yang sama, yaitu pengaruh perubahan sistem lalu lintas satu arah terhadap kinerja jalan di sekitarnya. Yang kedua, manfaat praktis. A. Bagi dinas terkait. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengambil kebijakan manajemen jalan raya yang berhubungan dengan pengaruh perubahan sistem lalu lintas satu arah di Jalan Veteran Semarang terhadap kinerja jalan di sekitarnya. B. Pihak lain. Untuk menambah wawasan bagi masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh perubahan sistem lalu lintas satu arah di Jalan Veteran Semarang terhadap kinerja jalan di sekitarnya. Untuk selanjutnya bab 2 juga akan dibacakan oleh Alif. Bab 2. Tinjauan pustaka. Jalan.
Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2006 tentang Jalan, dijelaskan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan, dan atau air, serta di atas air, kecuali untuk kereta api, truk, dan kabel. Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan, dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, berdaya guna dan berhasil guna, serta kebersamaan dan kemitraan. A. Klasifikasi jalan. Jalan umum dibagi berdasarkan fungsinya menjadi arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Jalan umum dapat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan statusnya sebagai nasional, provinsi, kabupaten, kota. B. Standar jalan menurut ketentuan teknis. Ruang manfaat jalan, rumaja, kepemilikan jalan atau rumija, dan ruang pengawasan jalan atau ruasja merupakan standar teknis jalan. Beberapa tipe jalan perkotaan meliputi jalan dua arah, 4 jalur tanpa median, 4 jalur dengan median, 6 lajur terbagi 2 arah, dan 1 arah. C. Lebar jalur lalu lintas. Lebar jalur lalu lintas melibatkan garap, bahu, median, dan alinyaman jalan lengkung horizontal. Kecepatan arus bebas dan kapasitas meningkat dengan pertambahan lebar jalur lalu lintas. Sistem lalu lintas. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Fokus pada hierarki jalan yang lebih tinggi. Lalu lintas satu arah. Konsep jalan satu arah digunakan untuk mengurangi kemacetan dan tundaan lalu lintas, meningkatkan kapasitas ruas jalan, dan mengurangi konflik kecelakaan. Kinerja jalan. A. Kinerja ruas jalan. Kinerja ruas jalan diukur dengan parameter seperti arus lalu lintas, tingkat pelayanan jalan atau loss, kapasitas, dan derajat kejenuhan. 1. Arus lalu lintas. Jumlah kendaraan yang melewati jalan per satuan waktu. 2. Tingkat pelayanan jalan atau loss. Ukuran kualitas suatu ruas jalan dalam melayani arus lalu lintas. 3. Kapasitas. Kemampuan ruas jalan menampung lalu lintas ideal per satuan waktu. 4. Derajat kejenuhan atau DS. Rasio volume arus lalu lintas terhadap kapasitas. B. Kemacetan. Kemacetan terjadi ketika volume lalu lintas melebihi kapasitas jalan. Derajat kejenuhan dihitung dengan nilai V per C dengan kondisi optimal antara 0,60 hingga 0,85. C. Kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dijelaskan sebagai peristiwa tak terduga yang melibatkan kendaraan, mengakibatkan korban manusia atau harta benda. Penggolongan kecelakaan melibatkan kecelakaan ringan, sedang, dan berat. Jenis kecelakaan melibatkan tabrakan seperti angle, rear end, seat swept, head-on, and backing. D. Dampak kecelakaan lalu lintas. Dampak kecelakaan diklasifikasikan berdasarkan kondisi korban menjadi meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan. Selanjutnya untuk bab 3, saya akan membacakan ya, ya, tinjauan umum. Menggunakan pendekatan berdasarkan sejumlah teori dan rumusan empiris dari berbagai literatur. Kemudian lokasi penelitian. Untuk lokasi penelitian pada penelitian kami kali ini adalah di Jalan Veteran Semarang dari persimpangan Jalan Kiai Saleh Veteran hingga persimpangan Jalan Es Parman Veteran. Foto diambil dari Google Earth tahun 2023. Kemudian jenis penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis peneliti
penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif artinya penelitian yang menganalisisnya berfokus pada data berupa angka. Penelitian ini dibuat secara sistematis dari persiapan penelitian pengolahan data dan kemudian dianalisis dengan menggunakan MKCI dan dimodelkan menggunakan perangkat lunak VISIM untuk model lalu lintas satu arah. Variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas, independent variable. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan adalah pengaruh perubahan lalu lintas satu arah atau variabel X. Yang kedua, variabel terikat, dependent variable. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang akan menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja jalan di sekitarnya atau variabel Y. Kemudian alat dan bahan. Alat dalam penelitian ini diperlukan peralatan seperti alat penghitung jumlah kendaraan, kalkulator saintifik, jam atau timer, dan lisensi software VISIM. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data jumlah kendaraan dari Dinas Perhubungan. Yang selanjutnya, tahap persiapan penelitian. Pertama, menelaah isu-isu terkini dan melakukan tinjauan literatur terhadap studi-studi sebelumnya yang sebanding merupakan langkah pertama dalam persiapan. Yang kedua, tahapan pengumpulan data. Penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder yang akan digunakan sebagai sumber bahan untuk menyelesaikan penelitian. Yang ketiga, tahap pemodelan. Tahap pemodelan menggunakan aplikasi VISIM, PTV, memodelkan kondisi saat ini. Selanjutnya, pengumpulan data. Yang pertama, survei awal. A. Melibatkan penelaahan isu-isu terkini terkait lalu lintas dan sistem transportasi. Kemudian B. Studi literatur untuk memahami penelitian sebelumnya yang relevan. Yang kedua, pengumpulan data primer. A. Melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan. B. Survei lapangan untuk mendapatkan data aktual terkait lalu lintas, kemudian geometri jalan atau simpang, volume kendaraan jalan atau simpang, jumlah fase dan waktu siklus sinyal, serta pembagian waktu hijau dan hambatan samping. Yang ketiga, pengumpulan data sekunder. Memanfaatkan data yang sudah ada seperti peta kota Semarang, geometri jalan kota Semarang sebagai pembanding jumlah penduduk kota Semarang. Kemudian pengolahan data. Yang pertama, pemrosesan data primer. A. Validasi dan koreksi data yang diperoleh dari survei lapangan. B. Kategorisasi data sesuai kebutuhan analisis. Yang kedua, integrasi data sekunder, menggabungkan data sekunder ke dalam analisis untuk memberikan konteks yang lebih lanjut. Yang ketiga, pemodelan VISIM PTV. A. Menggunakan perangkat lunak VISIM untuk memodelkan kondisi saat ini. Kemudian B. Representasi visual dari aliran lalu lintas dan simulasi perubahan sistem satu arah. Yang keempat, analisis manual kapasitas jalan Indonesia atau MKJI. Menerapkan MKJI sebagai panduan untuk menganalisis kapasitas jalan, tingkat pelayanan, dan parameter kinerja lainnya. Kemudian yang kelima, perbandingan data. A. Membandingkan data sebelum dan sesudah penerapan sistem lalu lintas satu arah. B. Menganalisis perubahan volume, kecepatan, dan aspek lainnya. Keenam, interpretasi hasil. Mengartikan hasil analisis untuk mengetahui dampak perubahan sistem lalu lintas satu arah terhadap kinerja jalan di sekitarnya. Kemudian yang ketujuh, validasi hasil. Melakukan validasi terhadap hasil analisis dengan membandingkan dengan data lapangan dan panduan perencana. Kemudian untuk diagram alur penelitian, yang pertama mulai, kemudian identifikasi masalah, kemudian menentukan tujuan penelitian, kemudian observasi awal, dan kemudian selanjutnya pengumpulan data. Pengumpulan data diperoleh dua data primer, data sekunder. Data primer geometri jalan atau simpang. Yang kedua, volume kendaraan jalan atau simpang. Yang ketiga, jumlah fase dan waktu saldo sinyal serta pembagian waktu hijau. Dan yang keempat, hambatan samping. Untuk data sekunder,
Yang pertama peta kota Semarang, yang kedua peta geometri kota Semarang sebagai pembanding, yang ketiga jumlah penduduk kota Semarang. Setelah pengumpulan data, selanjutnya analisis data, dan selanjutnya MKJI ruas jalan kapasitas derajat kejenuhan. Yang selanjutnya DS kurang dari sama dengan 0,75, semisal iya akan langsung ke optimalisasi kinerja ruas jalan dengan model VSIM. Kalau semisal tidak, akan pemodelan dengan VSIM untuk kondisi existing. Kalau kalau misal ya, validasi model sudah valid. Kalau di sini pemodelan dengan VSIM untuk kondisi existing tidak. Oh, salah. Untuk validasi model sudah valid, kalau tidak, dia akan kembali lagi ke atas pemodelan dengan VSIM untuk kondisi existing. Kemudian kalau sudah iya, akan ke bawah optimasi kinerja ruas jalan dengan model VSIM. Kalau semisal iya, apakah sudah optimal? Kalau tidak, akan kembali lagi ke atas optimalisasi kinerja ruas jalan dengan model VSIM. Selanjutnya, kalau sudah iya, perbandingan sebelum dan sesudah sistem lalu lintas satu arah. Selanjutnya, pembahasan dan analisis. Selanjutnya, kesimpulan dan saran, dan selesai. Oke, sekian presentasi proposal penelitian dari kami berdua. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.